Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video proses konseling kelompok bersama dengan teman kelompok 6 saya. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah BK Kelompok yang diampu oleh Ibu dosen Suciani Latif SPD MPD. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nur Nabila Sari Abidin dari kelas B angkatan 2018 jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke proses konseling kelompoknya bersama dengan teman kelompok 6 saya. Saya sendiri, Nur Nabila Sari Abidin, berperan sebagai konselor. Terus ada Umulia Ainun Rauf berperan sebagai konseli 1. Ada Itra berperan sebagai konseli 2. Ada Jabal Nur berperan sebagai konseli 3. Nah, selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nah bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, nak. Oh iya, pada hari ini merupakan lanjutan kegiatan kita dari pertemuan sebelumnya. Dan merupakan pertemuan kedua atau sesi kedua. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang masih meluangkan waktunya menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Walaupun pada saat ini kegiatan kita masih melalui via daring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita memulai berdoa. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa kali ini? Saya, Bu. Baiklah, nak. Saya persilahkan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, maka marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, karena pertemuan kita sebelumnya itu sudah menjelaskan dan menyampaikan hal-hal saja yang berkaitan dengan konseling dan berbagai hal lainnya. Di sini Ibu cuma mau mengingatkan kepada kalian bahwa pada kegiatan kita kali ini memiliki prosedur yang namanya yang mana akan berlangsung sekitar 60 menit. Maka dari itu kalian semua harus bisa aktif dalam kegiatan kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Baik. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok, lalu nanti kita akan mulai ke tahap intinya. Konseling kelompok itu hampir sama dengan bimbingan kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini, Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan kalian yang saat ini yang sedang kalian alami. Seperti contohnya, saya mengalami masalah dalam bidang belajar.
Nah, tujuan konseling kelompok yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman-teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat, melatih kalian mengeluarkan pendapat, memberikan ide-ide, mengajukan saran dan usul, berusaha menerima dan menanggapi keadaan teman-teman atau anggota kelompok ini, menambahkan wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang kalian alami mengenai cara-cara pelaksanaannya. Jadi seperti pertemuan yang lalu, yang mereka belum diselesaikan, masalah bisa menyampaikan kembali masalah yang kalian hadapi untuk dijadikan pertimbangan masalah. Siapa yang akan kita bahas hari ini? Nanti, setelah kita menyepakati masalah yang dibahas anggota yang lain, akan Ibu minta untuk menanggapi, menyampaikan pendapat yang akan membantu teman kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ibu harap kalian membantu teman kalian dengan sukarela ya. Dan Ibu harap kalian bisa menyampaikan perasaan dengan terbuka seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Paham. Baiklah, Nak. Apakah kalian semua sudah saling kenal? Belum, Bu. Belum. Oke, Nak. Sebelum kalian memulai memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Nur Nabila Sari Abidin, biasa dipanggil Nabila. Nah, selanjutnya kalian akan memperkenalkan diri kalian. Silahkan semuanya memperkenalkan diri kalian satu persatu ya. Perkenalkan, nama saya Umuli Ainun Rauf. Perkenalkan, nama saya Itra, Bu. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur, Bu. Nah, sekarang kalian sudah saling kenal kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, Nak. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, Ibu akan memberikan kalian permainan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking terlebih dahulu, karena kan sekarang yang lagi viral itu bermain TikTok. Maka dari itu, bagaimana kalau kita bermain TikTok saja ya? Jadi bagaimana, Nak? Apakah kalian sudah paham sejauh ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, kalau begitu, Nak. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk bermain TikTok? Siap, Bu. Iya, Bu. Tiap hari bangga dada, cuma lebih kenal, lebih baik tak bilang daripada sedih hati. Welot ka welot welot ka copet, 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 copet. Wah, kalian sangat hebat ya bermain TikTok-nya. Iya, Bu. Wah, sangat asik sekali. Lagi. Wah, Bu, sungguh asik sekali ya. Tapi saya agak malu, Bu, karena kurang pandai dalam berjoget, Bu. Tidak apa-apa, Nak. Bagus sekali ya, Nak. Sekarang mari kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalian akan mengemukakan masalah kesulitan yang kalian alami saat ini. Lalu kita akan membahasnya bersama-sama untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya. Apakah kalian semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Iya, Bu. Ya, Bu. Kami sudah siap. Ya, Bu. Baiklah, Nak. Seperti sebelumnya, kalian akan menyepakati masalah siapa yang terlebih dahulu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan butuh penyelesaian sesegera mungkin. Apakah sekarang sudah bisa Ibu mulai? Sudah bisa, Bu.
Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulainya, saya mau terlebih dahulu untuk melihat pekerjaan rumah dari teman kalian pada waktu pertemuan sebelumnya dan melihat perkembangan saja yang dia lakukan. Baik, Nak, silahkan kalian sampaikan hasilnya. Apakah telah berjalan dengan baik sejak pertemuan sebelumnya? Alhamdulillah sih Bu, sudah lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Walaupun belum mencapai yang saya targetkan. Baik, bisakah kamu menjelaskan bagaimana perasaanmu? Apakah sudah lebih membaik yang Sejauh ini sih sudah lebih membaik, Bu. Saya mulai fokus dalam pembelajaran. Wah, Ibu senang mendengarkannya, Nak. Kamu memang luar biasa, Nak. Alhamdulillah, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, bagaimana kamu melakukannya? Seperti hasil diskusi pertemuan kemarin, Bu, saya harus bisa berpikir mulai sekarang, belajar online dan luring itu sama saja. Oke, baik, Nak. Ibu setuju. Kamu telah melakukan perubahan yang sangat baik. Minggu lalu kamu masih berada pada skala 4 terkait masalah dengan dengan susah fokus dalam pembelajaran online. Dengan usaha yang kamu lakukan selama seminggu belakangan ini, sekarang kamu berada di skala mana? Di mana skala 1 menunjukkan kamu sudah tidak kesulitan dengan hal itu, dan di skala 10 kamu menunjukkan kamu masih sangat kesulitan dengan hal itu. Saya rasa, Bu, sekarang saya sudah berada di skala 2, Bu. Wah, luar biasa. Kamu sudah turun 2 level. Ya, Nak, bagus sekali. Berarti kamu sudah cukup puas dengan usahamu ini. Sekarang, mari kita lihat skala kepercayaan diri kamu, seperti skala permasalahan tadi. Walaupun sedikit berbeda, di mana skala 10 menunjukkan keyakinan kamu untuk melanjutkan kemajuan yang telah kamu lakukan. Dan di skala 1 menunjukkan kamu tidak percaya diri. Kira-kira seberapa percaya dirikah kamu? Saya rasa berada di skala 8, Bu. Bagus. Itu sudah sangat bagus, Nah. Itu tandanya kamu menganggap kemajuan yang kamu lakukan seminggu ini sangat berarti. Iya, Bu, dan ternyata itu tidak serumit yang saya bayangkan, dan saya akan berubah lebih baik lagi, Bu. Baiklah, Nak. Kamu sudah mulai melakukan perubahan besar atas permasalahanmu ini. Insya Allah dalam waktu dekat target kamu akan tercapai. Untuk memperjelas hal itu, kita buat skala yang terakhir, yaitu skala 1 sampai 10 dengan kemajuan yang kamu lakukan hingga saat ini. Kamu berada di skala berapa? Saya rasa saya telah mencapai skala 6, Bu. Bagus sekali ya, Nak. Jadi kamu bisa melanjutkan usaha yang kamu lakukan untuk mencapai target di pertemuan sebelumnya. Kalau begitu, kita lanjutkan kegiatan dengan mempersilahkan masing-masing dari kalian untuk mengemukakan masalahnya. Silahkan yang ingin. Saya, Bu. Ya, Kalau silahkan. saya, Bu, sulit untuk mengatur waktu belajar. Jadi kebiasaan saya itu mengerjakan tugas pas sudah deadline-nya dekat, Bu. Jadi kamu ini merasa sangat kesulitan untuk mengatur waktu kamu dalam belajar ya, dan juga pada waktu mengerjakan tugas ya. Iya, Bu. Saya seperti itu. Baiklah, bagaimana dengan yang lain? Saya, Bu. Iya, saya persilahkan, Nak. Kalau masalah saya itu, Bu, saya terkendala masalah jaringan. Karena jaringan saya di kampung itu sangat jelek, Bu. Jadi itulah yang menyebabkan saya susah dalam melakukan pembelajaran online. Jadi kamu kesulitan dengan masalah jaringan yang jelek ya, Nak?
Iya, Bu, betul. Iya, Nak. Ibu sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran terkait kesulitan kamu ini. Ini bukan suatu perkara yang mudah untuk dijalani ya. Baiklah, Ibu telah mendengar setiap permasalahan yang kalian alami dan setiap orang memiliki masalahnya yang berbeda-beda. Namun pada lingkup yang sama yaitu belajar. Ada yang bermasalah terkait mengatur waktu, belajar dan mengerjakan tugas yang mendekati deadline. Ada yang memiliki masalah sulitnya mendapatkan jaringan yang bagus karena berada di kampung. Nah, dari kedua masalah ini, menurut kalian mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Silahkan masing-masing mengemukakan pendapatnya. Kalau saya, Bu, masalah yang terkendala oleh jaringan nih, Bu. Kalau saya, Bu, masalah ya saya sendiri, Bu. Kalau saya, Bu, kita selesaikan masalah yang sudah untuk mengaturnya dalam belajar. Oke, tapi saya cukup lumayan kaget ya, karena hanya satu orang yang kekeh mau masalahnya dibahas, sedangkan yang lain menginginkan kita untuk membahas masalah yang lainnya. Mungkin, Bu, karena ini relatif juga dengan kehidupan kami di rumah, Bu. Permasalahan teman saya ini, Bu, bisa dikatakan saya sudah merasakannya juga, Bu. Seperti saya sendiri, Bu, juga sering terkendala dengan jaringan. Jadi kayaknya kita bahas tentang jaringan saja, Bu. Kalau saya sendiri, Bu, merasa belajar di rumah kan lebih banyak waktunya dibandingkan belajar di sekolah, Bu. Jadi menurut saya hal itu harus dibahas dan diselesaikan. Kalau saya, Bu, tetap mau membahas masalah saya, Bu, yang terkendala dengan jaringan, Bu. Karena itu betul-betul mengganggu proses pembelajaran. Wah, kalian sangat luar biasa sekali ya. Kalian juga hebat dan Ibu sangat bangga melihat partisipasi kalian dalam memberikan tanggapan. Jadi, simpulannya yaitu Ibu memilih pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah teman kalian yang berkaitan dengan masalah jaringan yang kurang bagus. Apakah kalian setuju? Iya, Bu, Iya, kami Bu, setuju. kami setuju. Baiklah, kalau begitu, dengar cerita lengkap kalian, kalian terlebih dahulu. Silahkan, Nak. Jadi begini, Bu, masalah saya itu kadang jaringan yang tidak bagus saat dalam proses belajar. Misalnya juga seperti mati lampu atau hujan, jaringan jadi kurang bagus, Bu. Dari ini saya kadang ketinggalan pelajaran, Bu. Dengan kata lain, mengenai koneksi jaringan yang kadang tidak bagus saat melakukan proses belajar ya. Iya, Bu, benar sekali. Jadi, kalau kamu belajar, kamu sering ketinggalan ya. Iya, Bu. Kalau apa yang sudah kamu lakukan untuk mencari jalan keluar dari permasalahanmu ini? Saya sudah berusaha pergi ke rumah teman saya, Bu, karena di sana jaringan lumayan bagus. Tapi Kenapa, Nak? Ceritakan saja semuanya. Bu, saya merasa tidak enak kalau saya setiap hari nongkrong di rumah teman saya, Bu, karena belajar online. Jadi, kamu merasa tidak enak ya sama teman kamu? Iya, Bu. Apakah hanya cara itu saja yang kamu lakukan, Nak? Iya, Bu, karena saya sudah merasa putus asa. Apakah kamu merasa putus asa, Nak? Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya juga belum puas, Bu. Oke, nah sekarang Ibu mau mengukur ketidakpuasan kamu ini, nah, yaitu dari skala 1 sampai 10, di mana angka kamu. Saya tidak merasa puas, dan di angka 10 itu sangat puas. Sekarang kamu ada di posisi skala berapa? Sekarang saya berada di posisi 4, Bu. Saya masih merasa sulit dan bingung harus bagaimana. Baik, nah
Ibu sangat memahami keadaanmu. Lalu, apa yang kamu inginkan dari masalahmu ini? Saya ingin mendapatkan jaringan yang bagus dan saya merasa nyaman berada di situ, Bu. Sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan yang akan membuat kamu membayangkan sebuah keajaiban. Coba pejamkan matamu, lalu bayangkan tiba-tiba di sekeliling rumahmu jaringannya sangat bagus dan tidak ada gangguan apapun. Dan kamu merasa sangat senang karena kamu sudah bisa belajar tanpa memikirkan jaringan lagi. Kira-kira apa yang kamu rasakan berbeda dan menjadi pertanda masalah yang kamu alami saat ini terpecahkan? Sekarang saya sudah tidak khawatir lagi ketika ke rumah untuk belajar karena saya sudah bisa fokus kembali karena jaringan saya sudah bagus kalau di rumah. Jadi kamu menginginkan jika kejadian itu terjadi. Kamu sudah tidak mengkhawatirkan ketika pulang ke rumah jaringan kamu sudah bagus. Iya, Bu. Baik, nah kalau begitu kita dengar dulu masukan teman-teman kamu. Bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan atau memberikan solusi kepada masalah yang teman kamu hadapi ini, Nak? Saya, Bu. Ya, Kalau silakan. Kalau saya sih Bu, saran saya yaitu sebaiknya dia membeli kartu baru atau mencari tahu dulu di tempat dia jaringan kartu apa yang bagus di rumahnya. Bisakah kamu menjelaskan, Nak, kenapa saran kamu ini patut dilakukan? Begini Bu, kan setidaknya kita mencari tahunya dulu sempat di kampungnya jaringan Telkomsel yang bagus, lalu dia memakai jaringan smartphone. Apa salahnya kan Bu kita mencoba terlebih dahulu? Oke, baik, Nak. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Kalau saya Bu, itu lebih baik di mana mencari wifi, sempat di rumah keluarganya ada wifi, dia mending ke rumahnya Bu, daripada dia takut merepotkan temannya sendiri. Kan kalau keluarganya itu mungkin dia merasa nyaman saja karena dia kan di rumah keluarganya. Oh, bisa kamu jelaskan, Nak, kenapa kamu memutuskan saran ini? Jadi begini Bu, seperti yang saya jelaskan tadi, yang lebih baik dia cari wifi yang di keluarganya saja, daripada dia ke rumah temannya yang data bandnya dia merasa berat dan merasa tidak enak. Kalau saya sih begitu Bu. Wah, bagus semua ya saran dan masukannya. Jadi bagaimana dengan kamu, Nak? Apakah kamu sudah terpikir apa yang akan kamu lakukan? Ya, Bu. Mendengar dari versi dan cerita teman-teman saya yang lain, saya lebih tertarik dengan saran teman saya yang lebih baik menyimpan wifi keluarga, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu memilih itu? Kenapa ini, Bu? Rumah keluarga saya lebih sedikit ketimbang rumah teman saya yang sering saya pergi dan saya juga tidak perlu merasa berat atau terbebani kalau saya ke rumah keluarga saya dibanding dengan rumah teman saya dan saya juga merasa nyaman kalau ke rumah keluarga saya sendiri. Lalu seberapa jauh hal itu bisa membantumu dalam mengatasi masalah jaringan yang jelek, Nak? Sangat membantu sekali, Bu, karena di sana ada wifi yang bagus dan jaringan mendukung, Bu. Apakah kamu baru kepikiran hal itu? Iya, saya baru mengingat bahwa saya punya keluarga yang memiliki wifi dan jaringan yang bagus. Padahal kan tadi kamu bilang rumah keluarga kamu lebih dekat daripada rumah teman kamu. Masa sih kamu tidak kepikiran itu? Iya, betul sekali. Saya tidak memikirkan hal itu dan lebih tepatnya saya lupa kalau tentu saya memiliki wifi.
Sudah, Nak. Apakah kamu sudah tahu harus melakukan apa? Iya, Bu, sudah. Lalu, kapan kamu akan melakukan atau memulai cara itu, Nak? Saya akan melakukannya mulai besok, Bu. Wah, bagus sekali, Nak. Iya, Bu. Terima kasih. Sepertinya kamu sudah paham dengan masalah kamu, serta telah mendapatkan solusinya. Jadi, Ibu bisa menyimpulkan untuk masalah kamu ini, kamu akan ke rumah keluarga kamu untuk belajar karena jaringan di sana lebih bagus dan aksesnya pun dekat. Dan yang terpenting, kamu tidak merasakan terbebani kalau berada di rumah tante kamu. Apakah seperti itu, Nak? Iya, Bu. Betul sekali. Oke, baiklah. Itu rencana yang sangat bagus. Ibu yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Iya, Bu. Insya Allah. Baiklah, Nak. Apakah masih ada yang harus Ibu ketahui atau yang ingin kamu tanyakan kepada Ibu? Sudah tidak ada lagi, Bu. Oke. Jadi, teman-teman kalian ini akan melakukannya mulai besok. Kamu akan ke rumah keluarga kamu untuk belajar karena jaringan di sana bagus dan aksesnya pun dekat. Dan yang terpenting, kamu tidak merasakan terbebani kalau ke rumah keluarga kamu. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin dibahas, dan kebetulan waktu kita hampir habis, Ibu ingin berterima kasih sekali lagi kepada anak-anakku sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan ini. Ibu sangat bangga karena partisipasi kalian dalam memberikan tanggapan dan masukan kepada teman kalian. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Iya, Nak, sama-sama. Ibu kan sudah itu kan sudah pekerjaan Ibu. Ibu membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, sama-sama. Saya senang kok membantu teman-teman. Iya, sama-sama. Kan kita sebagai teman harus saling membantu satu sama lain karena kita tidak tahu kapan kita butuh bantuan dari teman kita juga. Jadi makanya kita harus saling membantu dan selama itu saya bisa bantu ya pasti saya bantu. Bagus sekali semuanya ya, Nak. Karena tadi teman kalian sudah menetapkan tujuan dan apa yang mau dia lakukan untuk mengatasi masalahnya, Ibu ingin memberikan tugas, yaitu untuk mengamati perubahan yang kamu rasakan ketika menerapkan solusi yang tadi kita bahas. Baik, Bu. Dan Ya, untuk Bu. kamu, Nak, jangan lupa untuk tetap mencatat perubahan yang kamu lakukan pada minggu ini hingga pertemuan selanjutnya ya. Siap, Bu. Bu. Oke. Lalu kapan kita bisa bertemu kembali untuk membahas pertemuan selanjutnya? Kalau saya, Bu, 1 minggu dari sekarang saja, Bu. Ini kan hari Senin, jadi kita bertemu kembali di Senin depan, Bu. Kalau saya sih Bu mengikut saja. Kalau saya, Bu, juga mengikut. Baiklah, Nak. Kita akan bertemu kembali 1 minggu ke depan, tepatnya hari Senin pada jam yang sama dengan hari ini. Terima kasih ya, Nak, karena Ibu sangat terkesan dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Iya, Bu. Ya, Terima Bu. kasih. Ya Bu, terima kasih juga. Baiklah, Nak. Kita akhiri ya pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video mengenai proses konseling kelompok yang dapat saya sampaikan bersama dengan teman-teman saya.
Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.